أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Anak perempuan nggak harus di pesantren. Kalau ibunya bisa jadi pesantren. Nah, dulu itu nggak ada pesantren perempuan, jemaah. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada pesantren perempuan. Setiap rumah itu pesantren buat perempuan. Tapi yang jadi masalah nih, ibunya suka keluar, ibunya kemana, ibunya ngaji nggak bisa, gimana mau ngajarin anaknya? Ya terpaksa masukin pesantren. Sekolah. Dulu anak-anak itu sekolah sama siapa? Sama ibunya. Jadi anak-anak itu benar-benar menjadi pencetak generasi masa depan. Kalau seorang wanita bekerja mendapatkan duit banyak besar, itu tidak menakjubkan. Banyak. Dan itu mudah dilakukan. Tapi seorang wanita bisa menciptakan seseorang yang kelak menjadi seperti Khalid bin Walid, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari. Bayangkan bagaimana pahalanya ibunya Imam Bukhari. Selamat namanya nggak pernah disebut, tapi malaikat terus mencatat, nih anakmu hasil didikanmu. Karena bapaknya mati. Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim, Sufyan itu imam-imam besar jemaah, bapaknya mati semua. Yatim semuanya. Tapi madrasahnya udah ada di rumah gitu loh, nggak kemana-mana. Makanya seorang suami ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kalau mau menikahkan putranya, seorang suami itu akan ringan tugasnya mendidik anak-anaknya kalau dia memilihkan ibu yang benar. Dia nggak akan terlalu capek. Sampai rumah anaknya sudah bisa baca Quran semua. Karena ibunya bisa baca Quran. Tapi banyak lelaki menikah dengan perempuan karena wajahnya. Ngaji, panggil guru ngaji akhirnya. Ibunya ngapain? Pegang handphone. Itu guru ngajarin ngaji, oh bagus, insyaallah, sambil pegang handphone. Anak itu akhirnya melihat contohnya seperti ini gitu loh. Ini loh suri tauladanku seperti ini. Gimana dia akan menjadi baik? Jadi kalau bicara anak kapan dimasukkan ke pesantren, ngelihat kondisinya. Lulus SD itu, masuk SMP itu sudah siap anak dipesantrenkan. Tapi juga tidak semua. Ada anak-anak yang belum siap karena ibunya tidak mempersiapkan. Anak itu nggak mandiri. Anak itu nggak bisa cuci piring. Anak itu nggak bisa potong bawang. Anak itu belum bisa menjahit. Nih ibu-ibu, anak SD itu ajarin jahit. Kenapa nggak diajarin? Oh masih kecil, subhanallah. Kapan gedenya? Ajarin, artinya dia sudah bisa mandiri. Subhanallah, anak ingat, anak masuk pesantren lulus SD itu semua kita kerjakan sendiri. Kita pesantren zaman dulu nggak ada laundry, semua nyuci sendiri. Nggak ada setrika, 6 tahun di pesantren nggak kenal setrikaan. Itu baju seragam ditaruh di bawah ranjang, kasih kerdus taruh sana. Jadi kalau pakai kayak habis setrikaan. Kalau baju yang buat main udah nggak pernah disetrika jemaah. Tapi semua anak jadi mandiri. Sekarang pesantren ini Masya Allah, laundry, makannya bisa milih menu lagi. Allahu Akbar. Kita dulu ngantri panjang, terakhir tempenya habis. Padahal lauknya cuma tempe sama pecel waktu itu. Astagfirullah kata dia. Kata ibu dapurnya, mohon maaf sudah habis. Ya sudah, mau apa? Nasi sama bumbu itu makan. Alhamdulillah. Ini yang perlu dipersiapkan orang tua di rumahnya. Anak bisa mandiri, bisa makan apa saja. Ibu-ibu kalau masak di rumah jangan selalu bermacam-macam menunya. Sekali-kali tanya pesantren itu menunya apa. Oh ikan pindang. Atau ikan pindang? Ikan apa itu? Tongkol ya. Tongkol yang kecil-kecil itu. Taruh di meja sama sambal.
Anak kita kasih itu. Loh, nggak ada lainnya, nggak ada, cuma ini. Terpaksa dia makan. Kalau enggak susah di pesantren. Karena masalah terbesar di pesantren kadang-kala masalah perut. Anak itu nggak betah karena makannya nggak enak, ya ini itu, tidurnya nggak enak. Kalau mau masuk pesantren yang nggak pakai AC, biasakan nggak pakai AC. Dia udah biasa. Kalau nggak dia gerah di sana dan nggak betah nantinya. Hanya minta pulang. Jadi kalau ngomong sama suami, lihat persiapkan anaknya. Persiapkan anaknya, maka lebih baik kalau memang mungkin lingkungannya tidak mendukung ya. Sekolah-sekolah yang ada tidak mendukung, takut anak itu nanti terpengaruh, segera masukkan ke pesantren.